poin tertentu buat dia ya, poin tertentu. Terus harapan lu untuk apa? Lu sekarang di gereja itu sebagai apa sih? Lu ngajar atau masih latihan atau kadang juga lu ngajar, ada orang yang lu ajar juga nggak sih? Pertama sih gue masih jadi pelayan ya. Jadi bilang gue masih pelayanan. Kedua, gue puji Tuhan dipercaya sebagai guru juga. Oke. Oke. Ya, guru juga bisa dibilang guru di apa namanya nih? Di gereja. Ada juga yang di luar. Itu luar dari mana? Kok baru tahu gua. Kalau di luar gue lebih tepatnya itu kayak ekstrakurikuler. Oke. Itu buat puji Tuhan buat tambah-tambahan. Misalkan kalau ada beberapa sekolah misalkan ya bisa dihitung sekolahnya nggak banyak, jadi itu bisa buat tambah-tambahan. Oke, buat teman-teman yang mau belajar dancer bisa. Nanti kita taruh Instagramnya. Nanti kita taruh Instagram, oke? Private boleh, private. Oke, private juga. Oh, lu private boleh ya? Gue juga ada private. Private juga boleh. Bisa nanti di bawah ini nanti kita cantumin Instagram. Tapi harus siap capek ya. Capek ya. Itu fisik dimakan banget ya. Iya, pertama sih itu ada step-stepnya. Jadi memang fisik, gue atur fisik dulu. Istilahnya teori lah. Pemanasan gitu. Yes. Sebelum ke pokok teori ataupun materi, kita memang harus pemanasan dulu kan. Itu jadi contoh misalkan dalam seminggu kan kita ketemu 3 kali. Jadi pertama itu kita untuk kayak semacam teori dulu. Fokus ke teori. Ya, ketika fokus teori baru hari kedua baru ke fisik. Oh, berarti memperkenal ibaratnya hari pertama tuh kayak memperkenalkan aja Iya. ngapain terus Ini loh. Nah, kira-kira misalkan kalau dalam musik ataupun nyanyian nih, ada reggae, ada pop, ada rock. Nah, kita kasih tahu dulu genre-genre masing-masing nih. Ketika kita ngajarin, kita tawarin dulu nih, kamu maunya yang mana? Dan ternyata yang ngeselin banget nih milih K-pop. K-pop itu. Tapi gua kadang sekarang gua banyak yang gue lihat sekarang banyak orang yang senang K-pop sih. Iya. Itu zamannya memang udah K-pop ya kan? K-pop ya bener sih. Karena zaman yang kayak Itu challenge juga sih. ya, kayak reggae atau yang lain kayaknya udah inilah, bukan dibilang gak laku ya, maksudnya kalah lah sama K-pop sekarang. Dan gua pun nggak ngerti ya di mananya ya, yang penting gue lihat itu saat itu dia enak bergoyang, ya udah gua Yes, berarti enjoy. ya kadang gue juga nonton itu juga K-pop segala macam, di mana-mana sekarang udah K-pop. Iya, bener. Oke, gini ya, ada satu lagi nih buat apa, buat lu, harapan lu sebenarnya untuk mereka yang belajar sama lu ataupun di luar dari gereja ataupun di gereja, harapan lu buat mereka itu ataupun semua anak muda lah yang punya keinginan dancer tapi kadang-kadang mereka mentok itu, aduh gue capek, walaupun dia nggak ngomong ke kita atau ke lu sebagai guru ataupun sebagai yang mengajarinya atau membina, kan nggak mungkin dia bilang gue males nih nggak bisa pasti dalam hatinya timbul kan. Bener. Yang pengen lu sampaikan buat mereka tuh apa sih supaya mereka itu, maksudnya mindset mereka itu berubah gitu kan. Tadi kan kita udah bahas kan, tadi lu bilang orang langsung down padahal dia belum lakuin gitu. Itu apa sih sebagai lu orang yang udah 10 tahun ya, 10 tahun terjun di dunia seniman dancer, itu gimana? Oke, untuk yang pertama caranya ataupun pesan untuk teman-teman ya, pertama sih jangan merasa sendiri. Sendiri. Karena ketika kalian dalam proses belajar itu ada beberapa orang yang juga masih belajar, termasuk yang ngomong ini. Gua nggak belajar, gua cuma nonton. Gua belajar gagal mulu. Gak ngerti udah musik aja ya. Karena passion itu bakalan kita temuin karena di saat sendiri sih. Kita bakalan ngerti titik dimana mau lanjut atau enggak, kita sendiri yang nentuin. Nah, caranya itu lu ataupun kita jangan merasa sendiri, karena ada di luar sana yang masih dalam proses belajar ya, termasuk kita berdua.
mungkin ada yang ditari atau mungkin ada yang di apa namanya nyanyi ataupun di dunia musik yang lainnya. Pertama jangan merasa sendiri. Dan kedua, apa ya, bisa dibilang jangan nyerah. Jangan nyerah, jangan batasin diri. Iya benar-benar itu. Ketika batasin diri berarti dia udah kalah dan gue juga udah kalah. Itu Padahal belum mulai ya. belum mulai. Jangan batasi diri. Ya. Dan ketiga, be humble. Ketika kita udah bisa, harus rendah hati. Santai ya. Iya, Benar-benar. rendah hati. Jangan sampai orang udah merasa bisa, tuh orang tuh pasti jaga jarak sama orang-orang tersebut ataupun orang-orang lain. Itu ketahuan. Dari apa? Dari cara ngomongnya, dari cara tatap mukanya, Benar. ketahuan. Dan itu poin yang pertama ya. Apa poin ketiga nih tadi? Yang pertama tadi kan itu kita harus benar-benar loyal dalam suatu hal yang harus kita lakuin. Oke, pertama kata-kata gue nih, kita harus setia proses sampai ngerasa progres. Iya benar sih, benar Pak. Itu yang paling penting ya. Pokoknya tuh setia dalam proses dulu. Kadang-kadang kan anak-anak muda zaman sekarang kan apa maunya relay ya kan. Instan aja, udah kayak Indomie aja. Indomie juga butuh proses ya kan. Tapi banyak orang yang nilai, aduh susah banget gitu kan. Sama kayak gue juga banyak teman-teman juga kadang belajar ujung-ujungnya mereka nggak ngatakan, mereka nggak bilang capek. Tapi dari kan kita kan bisa mandang ya, kita sebagai orang yang ngajar itu kita bisa mandang mana yang mereka suka, mana yang mereka pengen lakukan gitu kan. Kayak sedangkan gua pribadi, kalau gua belajar musik itu saat itu gue memang bilang susah, tapi gue langsung sampai kapan gue kayak gini gitu kan. Oke. Apa gue langsung down padahal gue belum lakukan gitu kan. Terus banyak hal juga dari pengalaman gue juga melihat atau memandang orang-orang yang belajar musik gitu kan. Sama lah kayak lu juga pasti bisa lah ya mandang mana orang yang benar-benar niat, mana orang-orang yang benar yang benar-benar rindu lah gitu kan. Kalau gua ngelihat orang, cara gua ngelihat orang yang benar-benar musik itu simpel. Kalau gua simpel sekali, gua cuma lihat aja cara dia memandang musik itu seperti apa gitu. Contohnya kalau pengalaman gue ya, kalau gue tuh belajar musik itu gue akan orang yang main musik gue akan datengin. Contoh di gereja, gue datang di gereja, gue saat itu gue ngerti musik, gue cuma tahu kunci C, udah itu doang ngerti gitar. Tapi karena gue pengen, gue datengin gitu. Mereka latihan, gue liatin. Padahal orang yang lain udah pulang, zaman lain. Gue liatin aja gini. Gue belajar, gitu gue belajar segala macem. Gue nggak, pas mereka selesai baru gue pulang. Kayak gitu ya terus, setiap minggu gitu. Terus yang buat gue ngerti juga musik, salah satu yang paling penting adalah gue tidurin nih gitar. What? Rasanya teman tidur. Ini jadi teman tidur bro. Teman tidur. Untung dia nggak punya perasaan. Untung aja nggak punya perasaan. Ngomong mah tidur doang, ada status. makanya ini yang pertama nih. Yang pertama. Jadi yang kedua jangan lah. Yang kedua yang ya itu lah. Ini yang pertama. Ini nemenin gue. Untung udah mati. Ini pokoknya ini gue main, gue belajar musik. Ini apa? Teman gue bisa ketiduran, bla bla, gue main. Gitu. Dari situ lah gue bisa ngelihat nih orang gimana gitu. Tapi dari cara dia memandang musik, itulah pandangan itu gitulah. Pasti lu juga pernah kayak gitu kan? Benar. Pasti lu bisa lo ngelihat teman, maksudnya rekan lu ataupun teman lu ataupun adik bina lu lah ya, yang mana yang benar-benar masih maju gitu kan. Ada nggak sih beberapa orang yang kayak gitu yang lu ajar selama ini? Ada sih. Sebelumnya gue minta maaf karena gue datangnya telat ya. Oke, nggak apa-apa. Karena memang gue untuk melihat orang setia dia mau belajar atau enggak tuh ketahuan. Nah, pertama kayak gue pribadi ya, gue minta maaf karena gue telat. Gue benci banget sama yang telat sebenarnya. Tapi karena ada hal yang benar-benar harus gue selesaiin. Yang pertama saran gue, semoga ini nggak tabu ya. Dan orang luar sana bakal bisa melihat gue benar atau enggak dengan tindakan. Oke, yang pertama itu ketika pas kita latihan, kan kita ngajar nih ataupun kita mimpin gitu kan. Kita yang lead dong dalam prosesnya dari awal sampai akhir. Pertama kita lihat ini adik-adik kita ataupun yang murid-murid kita datangnya on time nggak? Oke, bener sih. Timing ya. Iya, mungkin early time itu lebih baik.
Jadi sebelum waktu mulai misalkan ada yang datang, nah itu yang harus kita appreciate untuk kedepannya. Itu yang diutamakan. Iya, itu. Misalkan dalam proses blocking atau apapun itu kita lihat dalam prosesnya itu. Nah, kita lihat dulu pertama nih, datangnya on time gak nih? Iya kan? Kita lihat nih, ketika dia udah mulai on time ataupun enggak, nanti kita pisahin dah tuh. Mana yang on time, mana yang enggak. Nah, ketika yang enggak on time, nah itu jangan kita tegur di dalam proses. Misalkan latihan nih, udah menjelang 10 menit kemudian nih, dalam proses latihan, kita jangan langsung tek. Kamu kenapa telat? Jangan gitu. Depan orang banyak ya. Iya, jangan. Karena cara menegur yang baik itu face to face. Oh, iya benar ya, tatap muka langsung ya. Iya. Lebih menjaga privasi ya. Yes, karena ketika memang dia telat nih, mungkin ada yang via WhatsApp, aku telat, meeting aku telat gitu kan. Nah itu mungkin ada yang via WhatsApp dan ada yang mungkin yang on the spot, Kak maaf Kak, aku telat, itu langsung gue skip dulu. Misalkan Kak aku telat, misalkan on the spot nih, ntar deh san, kamu berdoa aja dulu, baru nanti kita proses. Nah baru ketika setelah latihan baru gue tanya dah tuh, kenapa deh gitu kan, kenapa kok bisa telat, baru face to face dulu. Yang pertama kita lihat proses ininya dulu nih, proses dia datangnya bisa on time atau enggak. Nah kedua, dalam proses latihan dia banyak bercanda atau enggak. Oh iya. Ya, Banyak yang kayak gitu. banyak bercanda atau enggak. Kelihatan ya mana yang bercanda lagi serius. Nah, Ada mana yang benar-benar bercanda. Nah. Oke, benar-benar. Itu yang harus kita lihat. Memang ada beberapa anak-anak ataupun teman-teman kita yang bercanda itu yang benar-benar nahan emosi. Ketika nahan emosi itu yang jadi PR buat kita untuk mengendalikan diri kita supaya kita nggak ungkapin yang secara frontal. Dengan hati ya berarti. Iya. Terus yang ketiga, ini sih yang paling gokil sih. Ada juga yang paling gokil ya. Iya, yang paling gokil sih. Ada saran gak nih dia nih? Ada pertanyaan gak nih? Oh iya. Kadang-kadang diam tapi Kalau untuk hari pertama ataupun dua sih nggak masalah, ya kan. Cuman kalau misalkan dia nggak ada semacam pertanyaan ataupun apa namanya, pertanyaan ataupun saran, berarti ada sesuatu dari dia. Mungkin malu untuk hari pertama ataupun hari kedua, itu nggak masalah sih. Yang penting sih itu yang harus kita pelajari. Jangan cepet puas. karena nggak mungkin juga ya nggak ada pertanyaan ya. Iya, pasti ada. Pasti ada ya. Ya ada, gue yakin banget. Ibaratnya antara dia malu dan takut ya, atau dia pura-pura ngerti aja. Itu. Ya pura-pura ngerti, pas disuruh mulai bingung, buntu semua. Nah, itu. Ada tahu nggak tahu pas mulai gimana nih? Ngeblank, Kok kan? gua ngeblank semua, kan kacau gitu. Itu. Nah, kacau itu yang jadi buahnya kita ataupun feedback kita, hasil cara ngajar kita. Ketika dia udah mulai ngeblank ataupun fail, itu berarti kita udah gagal. Nah, makanya harus benar-benar pure untuk ngajarin sesuatu ataupun ke orang lain. Berarti di sini gue udah bisa ambil benang merahnya ya. Ternyata untuk mengajar seseorang itu berarti lu bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan bukan hanya sekedar ngajar dance aja gitu ya kan. Maksudnya gue guru dancer. Berarti yang gue utamakan adalah guru dancer gitu kan. Masalah dia ngerti atau enggaknya ya bodo amat. Yang penting gue udah sampaikan. Nah, berarti dari sini gue udah mendengarkan berarti lu dan beberapa rekan-rekan tuh sebagai guru dancer bukan hanya itu ya berarti ya. Bukan hanya itu, tapi mendidik mereka itu yang benar-benar mendidik mereka tuh bagaimana caranya menjadi perform yang on time. Yes. Terus menjadi orang yang benar-benar disiplin ya kan, disiplin. Terus apa ya, saling berembuk yang namanya apa sih namanya, interaksi ya kan, karena kan nggak mungkin juga dia nggak ada pertanyaan ataupun masukan gitu kan, apalagi ini seniman. Setahu kita kan yang namanya seniman kan pasti banyak kan pertanyaan ataupun yang perlu dibahas. Oh ini seperti apa, ini seperti apa Bener. kan? Berarti di sini yang lu alami benar-benar oke sih buat gua. Benar-benar yang gua pertanyakan itu, yang udah gua kepo itu udah terjawab di sini saudara. Dan teman-teman juga nanti gini-gini deh juga bisa nyanyi. Nanti kita atur waktu kapan bisa nyanyi, kapan bisa main musik, kita akan atur waktu. Suara dia oke, ajib-ajib apa. Okay. Nanti kita akan atur waktu mau nyanyi apa, bisa juga nanti teman-teman bisa request. Teman-teman juga jangan lupa subscribe, terus like, terus share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Teman-teman lain juga yang saat itu mungkin saat itu lagi down ya, lagi down,
terus teman-teman lagi belajar dancer tapi down, teman-teman bisa nonton YouTube ini juga, karena apa yang teman-teman alamin, teman ini juga udah ngalamin. Ya, puji Tuhan itu gokil sih. Alamin bagaimana capeknya ya, ada capek ya, capeknya, waktu lagi ya, waktu yang dikorbankan, Money. lagi itu paling penting zaman sekarang bro. Itu nggak ketinggalan, uang yang dia udah keluarkan, Iya. terus waktu, apalagi waktu ya, Iya. waktu yang dia tinggalkan, yang harusnya waktu dia ngumpul di rumah tapi dia keluarkan hanya untuk belajar gitu ya. Bener Dan banget. sampai detik ini dia lagi belajar juga. Ya. Oke teman-teman, cukup sampai sini aja acara interview kita. Saksikan nanti di video selanjutnya, kita nanti ada cover lagu, kita akan buat cover lagu tapi di video berikutnya. Buat teman-teman jangan lupa sekali lagi subscribe, like, Subscribe. dan komen juga. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan buat dia, boleh komen aja, nanti gue DM dia. Nanti gue DM dia. Gaskan. Nanti gue suruh balas balas komen itu. Oke, buat teman-teman sampai jumpa di video berikutnya. Bye, God bless you.